siapin kertas sama pulpennya ya. 155 1 meter 85 dari lantai 70 25. Oke, buat nyembur air ya. Atasnya selenoid valve. Lampu ini saya pasang dari luar, jadi nggak di dalam. Kenapa? Kalau lampu di dalam sering error. Ini tuh karet list kaca mobil saya tempelin, ini pakai akrilik, terus saya silen. Jadi kalau lampunya error, saya gantinya dari luar. Jadi masalah tuh nggak nyaman karena posisi sarung tangan dan lantai kerja sarung tangannya terlalu tinggi. Jadi jangan dibuat lantai kerjanya jangan dibuat terlalu ke bawah. Ya kira-kira satu inilah ya, satu telapak tangan nih jaraknya, bukan dari as tapi dari bawah. Jadi kalau terlalu rendah, posisi tangan kita nanti kalau nggak nyaman, akhirnya terlalu bungkuk nanti kerja kita. Terus ini tak kasih kayak kain talang tuh karena siku ya, jadi biar speednya biar langsung turun ke bawah. Sekarang yang jadi masalah tuh ketinggian lubang tangan ya. Ukur ketinggian siku lengan, terus parameternya sini. Parameternya tuh siku tangan nih. Jadi kalau terlalu tinggi juga nggak enak, kalau terlalu rendah dari siku juga kita akhirnya membungkuk juga. Jadi buat selebar-lebarnya, lebih lebar lebih bagus. Ada juga yang ngakalin dikasih kayak dongkrak, jadi biar bisa nyesuaiin ketinggian orang, jarak antara lubang kanan kiri. Kalau terlalu lebar juga masalah, kalau terlalu dia deket juga masalah. Jadi disesuaikan dengan ukuran pundak orang Indonesia tuh di antara 40 ya, 41 sampai 45 lah paling lebar. Kalau lebih kurang tahu ya. Ya nanti diukur sendiri ya pundak kita sendiri untuk nentuin ini. Ini atasnya ya, input listriknya terminal. Ini jelek-jelekan, murahan ini. Semua yang penting bisa. Ini terminal listrik itu dari steker yang nomor 1 di atas, terus lari ke situ, terus ke saklar ya. Ini lampu, ini pompa. Tuh. Ini pompa, terus ini kontaktor. Kontaktor itu larinya ke solenoid valve. Solenoid valve itu AC nih. Ini solenoid valve AC 220 normally close. Jangan normally open. Kalau normally close dia nggak ditekan, nggak kena arus listrik, dia nutup. Tapi begitu ditekan kena arus listrik, dia baru kebuka. Tapi kalau normal open, dia nggak kena listrik, dia udah kebuka. Begitu ditekan dia ditutup. Jadi ini AC ya, solenoid valve biasa tuh yang biasa buat siram-siram. Ini asal-asalan ya, jangan ditiru, bikin yang rapi. Solenoid valve ini pedalnya di sini. Ini pedalnya. Usahakan beli pedalnya yang waterproof ya. Jadi sekali-sekali kalau ada air, kena air nggak bahaya. Untuk menentukan kerucut bawah, itu tentukan ketinggian pompa. Kedua, ukur mau seberapa banyak pasir yang mau digunakan dan berapa volume airnya. Tapi kalau nggak itu diabaikan juga nggak masalah. Yang penting poinnya bisa. Kalau terlalu lebar dia kesulitan nyampur ya, jadi lumpur pasir sama airnya kesulitan. Cuma itu aja. Kekuatan kerucut ini penting banget. Kalau ini udah jebol makanya saya kasih ember ini.
Biasanya ini kan dulu kerucut nih, sekarang jebol karena berat pompa, pasir sama air. Itu kalau kalau ini contohnya kalau jelek umurnya juga nggak panjang ya. Jadi itu yang utama itu di bawah. Jadi kalau mau bangun kabinet itu tentukan dulu ketinggian ini, ketinggian lubang. Setelah ketinggian lubang baru lantai kerja ya. Lantai kerjanya di mana? Kalau udah baru ukur ke bawah lalu ke atas. Itu tadi yang di video awal ada ukuran general ya, ukuran umum. Tapi kalau yang tadi saya bicarakan bukan itu ukuran detail. Untuk masalah wiper, talang, sama apapun itu opsional lah ya, tergantung kebutuhan. Kalau mau kerucut di tengah, itu lantai ini, lantai paling bawah, ini diameter pompa itu nggak bisa di bawah sendiri, tapi ada beberapa senti naiklah di atasnya, jangan langsung di bawah. Terus bentuk lantai itu kalau bisa jangan datar ya, dibuat miring dikit. Fungsinya kalau ngetap dia pasir bisa juga langsung keluar. Ukur ketinggian pompa, pasirnya tuh mau dipakai setengah dari ketinggian pompa atau lebih. Kalau lebih kekuatan pompa semuanya nggak sama, jadi kalau terlalu banyak pompanya juga nggak kuat ya untuk ngaduknya. Apalagi untuk nyalain pertama tuh kalau kebanyakan pasir pompanya biasanya stuck, dia macet. Water level kalau di atas dia overflow, jadi kalau ada air yang lebih dia pasti otomatis keluar. Nah yang tengah ini untuk tetap air tanpa pasir, jadi kalau pengen ganti air, airnya aja dibuang tapi pasirnya nggak kebuang. Tapi kalau tap yang di bawah itu untuk ngeluarin air plus pasir, opsional ya. Ini itu kerucutnya itu ada yang langsung di belakang sini, jadi nggak di tengah kayak gini, nggak, tapi langsung di belakang, itu juga bisa. Ada juga kalau dari depan ya, kerucutnya itu nyamping kanan ini. Ini sebenarnya untuk mempermudah bentuk kompartemen pasir sama airnya, itu untuk mempermudah ngeluarin tetap airnya sebetulnya. Kedua, durasinya agak panjang. Kalau ada yang kurangnya tanya-tanya, tulis kolom komentar. Terus kalau ada yang nambahin mohon juga dikoreksi. Saya makasih banget kalau ada yang koreksi, dan makasih yang udah nggak skip. Bye. Oh